Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu Rusia pemicu Perang Dunia Ketiga kah? Ini sebuah pertanyaan. Khususnya 2 minggu lalu ketika Rusia invasi masuk ke negara tetangganya Ukraina dan menyebabkan perang saudara yang memakan banyak korban. Saudara, pada tahun 1991, negara Uni Soviet dengan sekutunya ternyata tidak bisa mempertahankan paham komunismenya dan paham militerismenya yang sangat diktator itu. Lalu Uni Soviet bersatu pun menjadi hancur dan terpecah-pecah. Semua negara-negara yang tadinya bersekutu di bawah tekanan Moskow akhirnya merdeka, memerdekakan diri dan menjadi negara-negara otonom, termasuk negara Ukraina. Kemudian mendapat pengakuan secara internasional dan mereka boleh membangun demokratisasi, hidup dengan tenang dan damai, tapi masih di bawah bayang-bayang ancaman dari Rusia. Khususnya ketika pada tahun 1999 Vladimir Putin menggantikan Boris Yeltsin menjadi presiden Rusia. Dia memiliki ambisi politik yang haus kuasa. Dengan paham imperialismenya, dia ingin membangun kembali kejayaan Uni Soviet yang dulu. Maka pada tahun 2014, Putin pun menaklukkan negara tetangganya Crimea yang berdekatan dengan Ukraina. Dan dia memakai Crimea menjadi sebuah pusat militernya untuk persiapan menyerang Ukraina. Dan Februari 24, 2022, 2 minggu yang lalu, Presiden Putin melancarkan serangan besar-besaran, invasi masuk ke negara Ukraina yang merdeka itu. Hari ini perang telah memasuki minggu kedua dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Justru peperangan semakin memanas. Penduduk Ukraina yang mengungsi sudah lebih dari 1 juta manusia. Korban yang mati dari pihak tentara Ukraina hampir 3.000 orang. Dan dari Rusia lebih 600 orang. Itu semua pasukan dan tentara perang. Dan penduduk sipil yang mati lebih dari 800 jiwa. Dan ada ratusan bahkan ribuan orang yang terluka dalam peperangan yang sangat hebat. Kerugian-kerugian lainnya tidak dapat terhitung banyaknya. Saudaraku, ini sebuah keputusan yang sangat kejam dan sadis dari Putin ketika dia invasi, masuk ingin menjajah kembali negara Ukraina. Sebenarnya korban-korban yang jatuh itu adalah saudaranya sendiri, bukan? Sebab perang ini adalah perang saudara. Kemarin pihak Rusia telah menyerang pusat tenaga nuklir di Zaporizhia, di wilayah Ukraina. Dan ini adalah pusat tenaga nuklir yang terbesar di seluruh Eropa. Ledakan dan kebakaran besar terjadi. Nah, kita jadi bertanya, apakah nanti akan terjadi seperti di Chernobyl dulu ketika pusat tenaga nuklir terbakar dan memakan ribuan korban manusia? Amerika Serikat mengirimkan tambahan pasukan perang untuk membantu Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang tetap bertahan di negaranya. Dengan gagah perkasa dia mengajak rakyat Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan mereka sebagai negara merdeka. Dan secara khusus Amerika akan membantu pusat nuklir tersebut agar tidak memakan korban yang lebih besar. Dan banyak korban bisa dihindari. Nah, pertanyaan kita, mungkinkah Rusia akan menjadi negara pemicu Perang Dunia Ketiga? Jawabannya bisa saja terjadi, saudaraku, jika Putin tidak memakai pikiran yang sehat. Dan secara menggila dan kejam dan sadis, dia menggunakan senjata nuklirnya. Atau dia bisa menggunakan senjata biologisnya yang amat berbahaya. Rusia pernah klaim bahwa kalau satu bom biologis saja ditembakkan ke Amerika Serikat, maka akan memakan korban manusia 50% musnah dalam waktu 7 hari. Wow, mengerikan sekali.
Mungkin Ukraina bisa dibinasakan hanya dalam 1-2 hari saja. Negara-negara Eropa dan dunia internasional mengecam perbuatan Putin. Dan dunia bangkit membantu negara Ukraina dan memboikot Rusia dengan blokir politik, blokir ekonomi, supaya Putin bisa menghentikan peperangan ini. Saudaraku, dalam kitab Nubuatan, kitab Wahyu pasal 6 ayat kedua, dan kitab Nubuatan Perjanjian Lama Zakaria pasal 6 ayat ke-6, menubuatkan bahwa di akhir zaman akan muncul kereta dengan kuda putih yang keluar menuju ke barat, atau kuda putih dengan penunggangnya yang menuju ke barat. Kereta dengan kuda putih atau kuda putih dan penunggangnya ini adalah simbol dari peperangan atau militerisme. Kekuatan militer yang akan menimbulkan peperangan besar di muka bumi ini. Dan istilah menuju ke barat bisa saja menunjuk Rusia. Salah satu negara adidaya dengan militerismenya, imperialismenya, dan kegilaan presidennya bisa saja menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Jika negara Amerika Serikat dan sekutunya dan negara Eropa bersatu dan semua negara-negara barat menentang kebijakan Putin dan mendesak dia, mungkin sampai satu titik dia akan marah besar lalu menjadi seperti orang gila dan menyerang dunia barat. Bisa saja Perang Dunia Ketiga terjadi. Pertanyaannya, saudara, apa reaksi saudara ketika melihat dan mendengar kenyataan dunia yang semakin memanas ini? Apa respon saudara ketika mendengar soal kemungkinan sekali akan terjadi Perang Dunia Ketiga? Permisi tanya, apakah saudara menjadi takut? Menjadi tambah stres, frustrasi, tegang, panik? Atau marah? Atau saudara menjadi sedih, pesimis, dan gelisah melihat dunia yang semakin tidak ada harapan? Atau sebaliknya saudara bersyukur? Atau saudara selama ini cuek saja, tidak peduli? Soalnya memang tidak terjadi kepada saudara di mana saudara menetap. Tapi ingat saudara, kalau Perang Dunia Ketiga, seluruh dunia akan mengalami, bukan? Apa respon saudara? Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Yang pertama, saya mengajak saudara membaca Injil Matius pasal 24 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, saudara, Matius 24 adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Ayat yang barusan kita baca adalah beberapa tanda yang disebutkan akan terjadi sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Sebelum hari kiamat atau akhir zaman itu terjadi. Nah, salah satunya Yesus katakan adalah deru perang. Jadi saudara, peperangan di muka bumi ini akan terjadi dan semakin banyak. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Dan kini Rusia melawan Ukraina dan internasional berusaha melawan Rusia. Artinya, kemungkinan Perang Dunia Ketiga bisa terjadi dan jelas sangat berhubungan erat dengan nubuat dari Tuhan Yesus. Yang diucapkan oleh Tuhan Yesus lebih 2000 tahun yang lalu. Dan semakin hari kita melihat semakin banyak soal perang dan deru perang. Sebab itu, saudara, kalau di dunia ini, saudara melihat atau mendengar kenyataan bahwa peperangan itu terjadi di mana-mana, jangan menjadi takut dan gelisah, kata firman Tuhan. Sebaliknya, kita harus bersyukur. Loh, kenapa bersyukur? Bukan bersyukur karena perang, tapi kita bersyukur karena nubuat Tuhan Yesus itu sungguh terjadi. Bahwa firman Tuhan itu benar-benar terjadi dan digenapi. Bahwa Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan yang tanpa salah. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, pasti terjadi. Nah, di pihak lain kita diminta untuk waspada.
Sebab apa? Sebab semua ini barulah permulaan penderitaan besar yang akan terjadi sebelum Kristus datang kedua kali. Sebelum hari kiamat itu terjadi dan bumi kita selesai, akan terjadi penderitaan yang semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berat. Dan saya yakin klimaksnya adalah Perang Dunia Ketiga yang akan menyebabkan seluruh dunia menderita secara besar-besaran. Dan kematian manusia terjadi secara besar-besaran. Firman Tuhan mengatakan mencapai 1/4 jumlah penduduk di bumi ini akan menjadi korban kalau itu sungguh-sungguh terjadi. Nah, untuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus, tentunya sudah mendapatkan jaminan kepastian keselamatan. Dan Tuhan berjanji semasa di muka bumi ini, Tuhan akan memberikan damai sejahteranya yang melampaui semua aniaya dan penderitaan di dunia ini. Sudah bisa baca di Yohanes 16:33. Yesus mengatakan di dunia memang ada aniaya dan penderitaan, tapi di dalam aku ada damai sejahtera. Jadi, damai Tuhan akan senantiasa menaungi orang-orang percaya, termasuk orang-orang Kristen yang ada di Ukraina. Kita perlu mendoakan mereka supaya mereka itu bertahan, supaya mereka itu tetap tenang dan bisa berdoa dan bisa tetap menjadi saksi Tuhan bagi para pengungsi, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, kita perlu mendoakan para pengungsi yang sedang sedih, susah, sakit, menghadapi berbagai macam penderitaan dan keluarganya mungkin ada yang menjadi korban. Kita doakan khususnya yang mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus bisa mendengarkan Injil. Yang kedua, mari kita baca dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa kelak dunia kita, bumi kita, planet bumi ini, langit dan bumi akan hancur. Akan habis. Itulah kiamat. Hancur dan hangus oleh nyala api yang besar. Hal ini sangat mungkin akibat dari Perang Dunia Ketiga. Ketika terjadi perang nuklir, atau ketika negara melawan negara dengan senjata-senjata mutakhir lainnya, saya yakin bumi tempat kita tinggal akan hangus, terbakar oleh nyala api yang maha besar. Ayat 11 memberitahukan kepada kita, respon yang benar adalah tetap hidup kudus dan saleh. Artinya, kita menjaga kesetiaan, beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, tidak melakukan kejahatan yang merusak orang lain, tidak merusak diri sendiri, bisa menahan hawa nafsu kedagingan, dan tidak mencemarkan diri secara jasmani dan rohani. Nah, saudara, perbuatan dari Putin jelas sekali melawan prinsip kekudusan dan keadilan Tuhan. Sebab perang yang disebabkan oleh Putin bukanlah untuk membela keadilan dan kebenaran Tuhan. Bukan untuk menjadi berkat untuk orang lain, justru merugikan orang lain, mendatangkan bencana bagi orang lain, merusak orang lain, menimbulkan korban manusia dan korban harta benda. Hanya untuk kepentingan politik dan ambisi pribadinya yang sangat-sangat imperialis sifatnya. Suatu hari nanti, Putin harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang jahat di mata Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari penghakiman Tuhan Yesus, hakim skala hakim, yang kelak akan menghakimi seluruh umat manusia.
Saudara, mungkin saudara bertanya, apakah orang Kristen boleh ikut berperang? Presiden Ukraina mengharapkan dan meminta semua pria di negaranya ikut berperang melawan tentara-tentara Rusia, mempertahankan kedaulatan negara mereka. Apakah orang Kristen boleh angkat senjata dan membunuh musuh? Saudara, dalam konteks perang, membela kebenaran, membela keadilan, mempertahankan diri, jelas diizinkan oleh firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Putin, itu adalah perbuatan yang melawan keadilan dan kekudusan Tuhan. Saudaraku, kita perlu berdoa untuk semua pria yang masih tetap tinggal di Ukraina, yang mengangkat senjata dan mempertahankan kedaulatan negara mereka, yang membela kebenaran, membela keadilan, membela kesejahteraan negara dan penduduknya. Mohon belas kasihan Tuhan agar pertempuran, peperangan ini bisa segera berhenti dan korban-korban jiwa bisa segera dihentikan pula. Yang ketiga, mari kita baca dari kitab Yudas pasal 1 ayat 24 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Bagi Dia, yaitu Tuhan yang sanggup berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, firman Tuhan jelas menguatkan dan menghibur kita bahwa Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, Dia adalah Tuhan yang maha mulia, maha besar, maha kuat, dan maha kuasa. Itu ayat 25. Dan Tuhan berjanji Dia akan menjaga semua umatnya, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, supaya mereka jangan tersandung, supaya kita semua tidak bernoda, dan dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, menghadapi situasi apapun di muka bumi ini, termasuk jika harus terjadi perang dunia yang ketiga. Itu dijelaskan di ayat 24. Jadi saudara-saudaraku, janganlah saudara menjadi takut, janganlah menjadi khawatir, janganlah menjadi gelisah atau panik. Sebab janji Tuhan Yesus selalu setia. Dia bukan saja menyelamatkan nyawa kita, memberi kita jaminan hidup kekal yang beriman kepadanya, tapi Dia juga berjanji akan setia memelihara setiap kita, supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan besar, termasuk perang dunia ketiga, maka Tuhan pun akan memberikan kekuatan dan pemeliharaannya supaya kita tak bernoda, tak tersandung, kita bertahan sampai akhirnya, setia sampai pada akhirnya. Ingatlah karya Tuhan Yesus yang maha ajaib, tidak setengah-setengah. Dia bekerja tidak tanggung-tanggung, tapi Dia bekerja secara tuntas, sempurna, dan setia sampai pada titik yang penghabisan. Tidak ada satu hal pun di dunia ini, entahkah peperangan, entahkah kesusahan, air mata, penderitaan, aniaya, dan kematian, dan apapun yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara bisa baca itu di Roma 8, 35-39. Dan Tuhan Yesus berjanji, Dia akan setia memelihara domba-dombanya, yaitu kita yang percaya kepadanya, sampai selama-lamanya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa merenggut kita, termasuk iblis, termasuk perang, termasuk kesusahan dan penderitaan, yang bisa merenggut kita dari Tuhan. Amin. Saudara bisa baca itu di Yohanes 10 ayat 27-29. Sebab itu saudaraku, kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak perlu menjadi marah-marah, panik, dendam, benci, dan ingin melakukan yang jahat juga, bahkan yang lebih jahat, karena mengalami aniaya, karena mengalami kesusahan, karena mengalami ketidakadilan. Ingat apapun yang terjadi,
kita tetap harus berpegang kepada kebenaran dan keadilan dari firman Tuhan. Saudaraku, melihat kondisi dunia kita yang semakin jahat, yang semakin memanas dengan kekejaman, kebencian, kejahatan, iri hati, kemarahan, balas-membalas, dan saling memusnahkan seperti Putin yang ingin memusnahkan negara tetangganya. Oh, saudaraku, biarlah kita semua tetap menjadi kuat, kokoh di dalam iman, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, lebih berdoa dan lebih berjaga-jaga di dalam segala situasi agar tidak terjatuh dalam cobaan si jahat. Dan selain itu kita semakin giat, semakin rajin mengabarkan cinta kasih Tuhan Yesus, mengabarkan Injil keselamatan, khususnya bagi mereka yang belum diselamatkan, agar mereka tidak ikut binasa oleh dunia yang jahat dan oleh iblis yang dengan tekun pula akan merebut jiwa-jiwa masuk bersamanya ke dalam neraka yang kekal selama-lamanya. Saya berdoa kiranya saudara setiap kali bertemu dengan siapapun, jika Tuhan izinkan, saudara bertanya, apakah orang itu sudah mengenal Tuhan? Jika belum, kabarkan Injil keselamatan baginya. Dan kita perlu mendoakan negara Ukraina, dan juga Rusia, dan juga negara-negara sosialis lainnya, bekas negara komunis lainnya, dan banyak negara-negara lain yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, supaya sebelum Kristus datang kedua kali, sebelum terjadi hari kiamat, sebelum Perang Dunia Ketiga membumi hanguskan seluruh dunia kita, ada banyak jiwa yang bisa mendengarkan Injil keselamatan, dan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab firman-Mu selalu ya dan amin. Firman-Mu selalu benar ya Tuhan. Kau sendiri sudah menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman akan ada deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Ya Tuhan, saat ini secara khusus kami ingin mendoakan negara Ukraina yang sedang mengalami peperangan karena invasi Rusia. Tuhan, kasihanilah para pengungsi yang sudah melebihi 1 juta manusia. Banyak yang sedih, yang susah, yang gelisah, yang panik, yang keluarganya mengalami korban. Tuhan, hiburkanlah mereka, kuatkan satu persatu. Khusus yang sudah mengenal Engkau ya Tuhan, mereka tetap tabah. Mereka tetap tenang dan bisa berdoa, dan di tengah-tengah kesulitan mereka bisa tetap menjadi saksi-Mu yang memberitakan Injil keselamatan bagi mereka yang masih di luar pintu keselamatan. Kami berdoa untuk Presiden Ukraina dan seluruh pria yang mengangkat senjata membela kedaulatan negara mereka. Tuhan, kuatkan mereka. Berikan keberanian, kegagahan khususnya yang sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan pasti memelihara dan menolong mereka. Berkati pihak Amerika, pihak Uni Eropa, dan negara-negara internasional lainnya yang mendesak Putin untuk segera melakukan gencatan senjata. Tuhan, kasihanilah negara Ukraina. Kami berdoa untuk Putin supaya dia punya hati yang bertobat, yang takut akan Tuhan. Tidak semua penduduk Rusia setuju dengan apa yang dilakukannya. Tuhan, kasihani juga penduduk Rusia. Negara yang sosialis, kami doakan semua negara-negara sosialis, bekas negara komunisme, dan banyak negara-negara lain yang belum mengenal Tuhan. Ya Tuhan, biarlah melihat situasi dunia yang semakin memanas, menyadarkan mereka yang belum mengenal Tuhan, belum mendapatkan keselamatan, sadar bahwa mereka sungguh-sungguh membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Biarlah Injil keselamatan-Mu boleh tetap disebarluaskan ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang Kristen yang sudah percaya hamba-hamba Tuhan dan para misionari ya Tuhan. Biarlah dalam situasi dunia yang semakin memanas, tetap tenang dan tekun mengabarkan Injil, termasuk kami juga Tuhan. Tuhan, tolong kami agar hidup kami tidak mandul, tapi kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu. Dan Tuhan, kalau izinkan kami pun harus mengalami semua penderitaan dan kesusahan, kami yakin Tuhan akan kuatkan kami satu persatu. Terima kasih untuk janji-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami pun hidup
sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat, memohon mujizat Tuhan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Hakim segala Hakim, Raja segala Raja, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin.